Motor-band entusias, ketemu lagi di Real Auto Benz YouTube channel. Nah, malam ini di hadapan saya ada satu unit Mercedes-Benz C207 E250 Coupe AMG Package White on Red, lansiran tahun 2012. Nah, ini mobil smart bayarnya Mas Iman. Oke, pertanyaannya nih, ini mobil kok joknya pada di luar? Bagian depan ya, jok bagian depan, ini kanan, itu jok depan kiri. Nah, kenapa kok ada di luar, pertanyaannya? Kalau kalian lihat lagi video sebelumnya ya tentang yang E250 Coupe ini kemarin kita angkat mesinnya, terus kita bongkar. Nah, itu dalamannya kita bikin baru semua karena gara-gara ada pengentalan oli. Itu namanya overhaul engine, dan kita ganti semua dalaman spare part mesinnya menggunakan spare part yang original. Kalian bisa lihat lagi video sebelumnya. Nah, sekarang urusan ini yang saya bilang nih urusan perintilan, tapi saya yakin ya ini perintilan yang full effort. Effortnya apa? Ngerjainnya ribet dan harus hati-hati. Kedua, begitu ada temuan spare part yang memang terindikasi, oh gara-gara ini nih tidak berfungsi secara maksimal, itu pun spare partnya susah. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini jok-joknya sudah di luar. Nah, kita lihat untuk area interior mobilnya ya. Nah, kenapa kok di sini? Tuh, kalian lihat. Ini jok depan kanan sudah kita bongkar, jok depan kiri sudah kita bongkar, dan jok belakang semuanya kita bongkar nih. Kalian lihat nih, ini kita bongkar semua ya buat area interior. Nah, ini bahasannya bukan saya lagi garap perfect interior, tapi nah berhubungan dengan jok-jok yang ada di depan ini ya. Nah, kalian lihat ini. Di sini ini jok depan kanan ya. Kenapa kok sampai bawahnya pun dibongkar? Bawahnya mana? Bawahnya ini nih. Nah, bawahnya ini nih. Oke. Kenapa ini dibongkar? Dan kenapa di sini kok banyak seperti selang-selang seperti ini ya? Tuh, kalian lihat. Ini selang-selang bawaan pabrik. Tapi kondisinya kalian lihat sendiri udah pada patah dan ada yang retak. Ya macam-macam nih kondisinya nih. Ada yang memang sudah keras banget. Tuh dia patah. Ini juga sama ya. Kalian perhatiin aja nih. Oke. Nah, kenapa kok di sini berserakan selang-selang area interior ini? Ini tuh sebetulnya selang apa? Selang vakum. Nah, untuk E250 Coupe ini
ada opsionalnya itu di sana seperti orthopedic seat. Nah, dia bisa pijitin punggung kita, terus dia bisa area paha kita pun sama bisa dipijit juga. Itu orthopedic seat. Sama seperti E300 Avantgarde Panoramic. Orthopedic seat ini sama seperti Mercedes-Benz B212 E300 yang kemarin ya. Avantgarde Panoramic tuh saya ada berapa unit kemarin, ada 5 unit yaitu. Nah, itu juga sama. Semua unit itu pasti saya cek untuk opsional ortopedik dan dynamic seatnya. Ini pun sama. Makanya kenapa sekarang ini joknya kita bongkar semua, karena saya harus make sure. Kemarin tuh begini loh, kemarin tuh sebetulnya untuk ortopedik seatnya ya, kemarin ngerasa masih berfungsi ya, tapi tidak maksimal. Artinya apa? Ini untuk tonjokan di punggungnya kurang gitu, terus untuk lumbarnya pun di daerah paha kurang. Nah, makanya saya make sure ya, ini yang saya bilang, ini perintilan yang nyebelin sebenarnya, karena pengerjaannya itu ribet. Pertama ribet, kedua kalau ada spare part di area jok yang misalkan kita butuhkan, kondisinya sudah tidak bagus, itu barangnya saya yakin susah. Nah, contohnya mobil ini ya, ini udah kita bongkar. Kalian lihat, ini jok bagian bawahnya sudah kita bongkar, bagian belakangnya pun sudah kita bongkar. Nah, ini dia, udah kita bongkar ya. Di sini tuh selang-selangnya ini udah baru semua. Nah, yang depan kiri pun sama. Ini pun udah kita bongkar tuh. Oke. Nah, ini udah kita bongkar semua nih. Kalian lihat, ini untuk jok depan kanan ya. Jok depan kanan, area lumbarnya ini dia nih. Ini udah saya bongkar. Nah, kalian lihat di sini nih. Di sini nih ada namanya balon ya. Nah, ini ada balon. Ini barangnya ada di bawah. Nah, di situ tuh ada balon lumbar. Nah, ini nama balon, ini balon lumbar nih. Kalian lihat kondisinya nih. Kondisi balonnya tuh udah tuh. Gimana caranya? Tuh, udah pada hancur ya balon lumbarnya. Gimana caranya ini bisa bekerja secara maksimal? Meskipun sekarang ini mobil semua selang dari pompa belakang ya sampai ke jok depan ini itu udah saya ganti baru semua. Nah, artinya dari pompa belakang sampai ke area depan itu sudah diyakini tidak ada kebocoran sedikit pun. Harusnya bisa bekerja secara maksimal di dua jok ini. Kenyataannya setelah selang semua bisa dibilang ini 75% selangnya baru kita ganti ya. Begitu kita tes untuk di jok, lah kenapa anginnya kedengeran tapi dia nggak mau mompa. Begitu dicek, ya inilah balonnya udah pada hancur, ya kan? Nah, akhirnya ini tuh tadi siang dikerjain sama tim ya, karena saya udah instruksikan tolong dicek untuk yang E20 Coupe ini. Make sure semua selang itu maksimal, tidak ada rembes, tidak ada bocor, tidak ada getas, apalagi patah. Makanya digaraplah nih, bongkar interior, terus selang-selangnya diganti semua. Nah, begitu dapat informasi, Mas Eril, ternyata nih balonnya udah hancur. Ini balon mau hancur begini, mau dibenerin gimana? Udah nggak bisa nih, tuh, ya kan? Nah, akhirnya begitu saya dapat informasi balon ini sudah hancur ya, akhirnya saya coba komunikasi dengan beberapa bengkel resmi, beberapa dealer resmi. Saya order nih, ini namanya balon lumbar. Saya order, gua lagi nyari barang balon lumbar untuk E250 Coupe. Saya kasih tahu VIN numbernya, nomor rangkanya. Kalau misalkan ada harganya berapa, gua mau order kiri dan kanan. Nah, sebetulnya kejadian jok ini pun saya sudah informasikan ke smart buyer-nya ya, Mas Iman ya. Tadi siang saya sudah by phone sama dia sampai geleng-geleng. Waduh, Mas Ariel sampai dicek sampai sana ya. Pas saya bilang, karena opsionalnya ada dan itu harus berfungsi, gitu loh. Makanya sebenarnya tadi saya bilang nih, ini hal perintilan yang nyebelin, yang ya mungkin kalau kalian jadi seller mau ngelakuin sampai seperti sebegininya gitu ya, sampai ngecek begini dan pengen bagus semua gitu. Nah, ini perintilan yang saya bilang nyebelin, mahal dan susah. Nah, begitu saya telepon authorize A, authorize B, authorize C, akhirnya semua saya hubungi nih, semua dealer dan bengkel resmi, jawabannya apa?
Untuk part balon lumbar ini tidak tersedia di Mercedes-Benz Indonesia. Bayangin loh, barangnya susah, ya kan? Ternyata ada dua negara yang nyimpen stoknya. Nah, satu di Singapura, Mercedes-Benz Singapura resmi ya, satu lagi di Jerman. Bayangin. Dan harganya balon ini mahal. Saya bilang mahal loh. Karena ya itu ya makanya orang lain mungkin ya, kalau mungkin entusiasnya lagi nonton juga sambil nyengir nih, wah mobil gua ada ortopediknya nih, tapi ternyata tidak maksimal atau tidak bekerja sama sekali karena barangnya mahal. Barangnya sekarang kalau barangnya mahal tapi ada, oke. Barangnya mahal tapi nggak ada tapi harus inden dari luar negeri, memakan waktu pasti. Biaya udah nggak usah nanya. Ini hal perintilan yang tadi saya bilang ya. Saya yakin ini ya, misalkan yang nonton video ini, lu anggaplah lu seller, lu mau sampai ngelakuin hal-hal perintilan puyeng mahal dan effort ini? Belum tentu kan? Ya kan? Temen gue aja sampai geleng-geleng, seller loh dia loh. Gila, lu kayak begini aja lu pikirin. Oh iya, gue bilang, karena gue bilang perfect all. Oke? Nah inilah dia. Jadi ini saya sudah order akhirnya. Ini kalau nanti kalian lihat nih ya, ini ada fotonya di sini. Nah fotonya ini menunjukkan ini part balon lumbar itu adalah spare part nomor 100. Ini gambarnya. Nah, spare part nomor 100 itulah yang di semua dealer Mercedes-Benz Indonesia, gua ngomong dealer resmi ya, bengkel resmi ya, mereka tidak ada stoknya. Ya kan? Itu yang makanya gue bilang, ini perintilan yang bikin jelimet, belum tentu orang mau ngerjain, ya kan? Dan barangnya pun mahal. Udah mahal kalau ada nggak masalah. Barangnya harus inden dari luar negeri. Oke? Jadi ini ya, gua akhirnya lagi inden untuk jok depan kiri kanan ini ya, untuk balon lumbarnya dari Mercedes-Benz luar negeri. Oke, ini pembahasan untuk balon lumbar. Nah, sekarang kita lihat nih untuk area selang-selang yang tadi gue bilang ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Nah, ini yang tadi gue bilang. Ini selang-selangnya nih, semua jalurnya nih lagi gua gantiin semua nih. Nih kalian lihat nih. Ini jalur-jalur selangnya baru semua. Ya, ini kita pakai selangnya materialnya yang premium juga, jadi kuat pada tekanan angin yang memang berfungsi untuk ortopedik dan jok lumbarnya tadi. Jadi ini nih, selang tuh dari depan sampai ke belakang, makanya nih kalian lihat sini, ini dibongkar semua loh, tuh. Ini nggak main-main loh ngerjain ini, dibongkar semua joknya, oke? Nih, dibongkar semua nih. Di mana pompanya? Nah, untuk pompanya ini ada di area jok belakang. Makanya kenapa akhirnya jok belakangnya pun kita bongkar. Tuh, pompanya ada di situ tuh. Ya, tuh pompanya di situ. Ini kalian lihatin aja nih. Ini interiornya 250 coupe ini. Bayangin aja nih. Tuh, penuh dengan cover area interior ya. Nah, kenapa? Karena pompanya di belakang, jalurnya sampai ke depan. Makanya akhirnya kita bongkar semua, gitu loh. Nah, ini tapi di sini juga akhirnya karena mumpung kita lagi bongkar, nah akhirnya gue sekalian di sini garap untuk perfect audio. Nah, kenapa sekalian garap perfect audio? Sekalian speakernya kita cek. Ini Harman Kardon. Gua nggak mau nanti ada yang nggak perform di area speakernya, baik yang speaker kecil atau speaker utamanya, termasuk untuk powernya. Karena kan di 50 coupe ini ada powernya juga di belakang. Nah, makanya nih kenapa nih di sini contoh nih, ini speakernya gua cek. Nih speakernya kemarin kita cabut-cabutin tuh. Di sana juga ada speaker di sana.
itu kemarin urusan speakernya pun kita cek sekalian. Jadi kita garap untuk perfect perintilan yang menyebalkan ini, interior yang tadi gue bilang ya, sampai akhirnya pun gue puyeng. Barangnya mahal, itu si balon lumbar, dan susah barangnya. Sampai akhirnya pun gue harus inden dari Mercedes-Benz di luar negeri, intinya itu. Nah jadi ini ya, kita garap untuk perintilan yang tadi gue bilang. Nah ini on progress, kayak begini nih, ini perintilan yang bikin jelimet, tapi ya gue pengen beresin juga. Ini kayak hal perintilan begini yang effort ya, effortnya apa sampai gue bongkar tuh tadi interiornya semua. Gue pengen semua selang-selangnya bagus, nggak ada masalah. Terus begitu ada ketahuan oh spare part ini yang rusak, dan gue yakin ini pasti susah nih, udah susah mahal, bener kejadian. Barangnya mahal, harus inden. Satu dari Singapura, satu dari Jerman, lu bayangin aja. Nah, untuk hal-hal seperti ini aja, ini gue lakuin. Kenapa? Karena kan gue ngomong perfect all. Padahal, kalian lihat video lagi sebelumnya ya, video tentang E20 Coupe ini. Kalian bayangin. Awalnya saya menjanjikan full tune up untuk area engine. Ternyata apa yang terjadi? Karena ada penggumpalan oli, akhirnya mesinnya kita angkat, kita belah, kita bongkar. Apa yang nggak bagus dan menuju nggak bagus, akhirnya pun kita ganti semua. Itu sepatnya original semua loh. Dan sebetulnya bukan yang menuju nggak bagus ya, karena kalau kalian lihat lagi video saat saya overhaul engine E20 Coupe ini, itu kan saya bilang hanya ada baretan sedikit di area metal duduk. Akhirnya metal jalan full set, metal duduk full set, metal bulan full set, ring piston full set, hidrolik valve full set, itu diganti semua. Bayangin kan, itu udah berapa puluh juta yang kita buang untuk mobil ini. Makanya saya kasih judul apa? Udah deh, gak usah berhitung berapa rupiah si seller yang keluarin ya. Tapi yang jelas kalian pun bisa berhitung, gak perlu yang expert, yang newbie pun bisa berhitung limpahan value pada E20 Coupe ini. Kalian boleh tanya smart buyer-nya Mas Iman. Ini gua deal dengan smart buyer, angkanya sangat worth it. Bayangin, gak jauh dari pasaran dan kita bisa berhitung bareng, ya. Termasuk ini yang kemarin gua bahas urusan bannya dia, yang gua bilang apa? Ini bannya 2020, tapi brandnya gua nggak suka. Ya brand lokal lah ya. Ring 19 loh. Makanya ini satunya mahal. Satunya ini saya udah orderin tuh 4, sekian hampir 5 juta. Kalikan 4 ban. Artinya hampir 20 juta. Itu untuk urusan ban yang sebetulnya tidak botak. Pabrikan 2020. Cuman saya rasa kalau kaki-kakinya sudah perfect, saya nggak mau sampai nanti ada keluhan atau saya sendiri pun denger kok suaranya kayak rada dengung ya. Padahal kaki-kakinya udah bagus semua nih mobil. Nah, saya menghindari hal-hal seperti itu. Meskipun sebetulnya untuk urusan ban ini, smart buyer-nya pun nggak ada komen. Nggak komen dia. Orang dia bilang, bannya masih bagus ya mas? Iya, tapi lu lihat brandnya. Nah, itu pun akhirnya saya concern. Oke, jadi untuk E20 Coupe ini, sekian dulu ya update-nya. Ini perintilan yang tadi gue bilang, perintilan yang menyebalkan, yang effort kita ngerjainnya, yang spare part-nya mahal, udah mahal, susah lagi. Oke, sekian dulu dari gua. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment untuk semua video yang ada di Real Auto Benz YouTube channel. Be smart buyer, kasihkan like, Real Auto Benz.